Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Insyaallah kita lanjutkan dars kita hari ini. Kita sampai di pembahasan syurutu mashil khuf atau syurutu jawazil mashil khuf. Kita kemarin terakhir sudah di yushtaratu li jawazil mashil khuf syurutun sab'ah. Ada 7 syarat. Nanti ada 7 syarat. Walaupun nanti kita akan agak sedikit menambah beberapa syarat. Nah, kemarin waktu kita masuk ke dalam pembahasan khuf, kita kan sudah membahas bahwasanya dalam pembahasan khuf itu setidaknya mencakup 5 pembahasan. Yang pertama adalah hukum masul khuf itu. Yang di situ kita ngelihat ada beberapa hukum, mulai dari ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang mubah, ada yang sunnah dan seterusnya. Terus setelah itu kaifiyah, tata caranya seperti apa? Tata caranya hanya mashu syai'in min dhahiril a'lal, basuh atasnya aja. Sesimpel itu aja tata caranya itu. Walaupun nanti di pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang tata cara yang sunnahnya. Seperti apa sunnahnya, sesuai sunnahnya. Itu sudah selesai, kifiyah. Terus muddahnya. Nah, muddah itu ada 2, yaitu muddah lil hadar wa muddah lis safar. Safar sekian, hadar sekian. Terus kemarin kita juga udah ngebahas tentang ibtidaul muddah sama ta'yinul muddah. Kalau ibtidaul muddah, maka itu dimulai sejak pertama kali hadas saat memakai khuf. Selama khufnya nggak dilepas ya. Karena kalau khuf dilepas ya nanti auto batal ini ya. Nah, pertama kali hadas itu ibtidaul muddah. Tapi itu bukan penentu muddah. Gitu. Itu bukan penentu muddah. Kalau misalnya ibtidaul penentu muddah itu adalah kapan dia itu mengusap khufnya. Maka itu kan kemarin kita udah ngebahas itu ya secara dalamnya. Jadi ibtidaul muddah itu adalah hadas. Penentu muddah, apakah dia menggunakan muddah 3 kali 24 jam atau menggunakan muddah 1 kali 24 jam. Nah, itu penentunya bukan hadas. Penentunya itu adalah mashunya. Terus kita kemarin juga sedikit ngebahas tentang orang di safar tetapi muddahnya muddah hadar. Seperti itu. Itu apabila safarnya itu safar bil maksiyah. Itu safarnya itu safar dengan tujuan maksiat. Atau safarnya menjadi penyebab dia melakukan maksiat. Makanya kita sempat menyinggung tentang as-safar kemarin itu. Nah, itu dia. Terus selanjutnya, maka udah selesai itu, muddah. Itu semua dalam pembahasan muddah. Lalu kita baru masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu syurutul khuf. Yang dimana dalam pembahasan ini, ada beberapa pembahasan, ada beberapa syarat, yang dimana syaratnya itu nanti dianggap sebagai apabila syarat ini nggak terpenuhi, maka batal khufnya. Nah, itu yang disebutkan dengan mubtilatul khuf. Makanya mubtilatul khuf nggak ada tempat khusus. Nggak ada tempat khusus itu maksudnya nggak ada poin khusus. Tapi dia itu adalah poin yang include di dalam syarat. Yang apabila syarat nggak terpenuhi, maka dia mubtil. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya salah satu syarat khuf adalah muddahnya masih nyisa. Sehingga apabila muddah habis, itu merupakan mubtil. Itu merupakan pembatal khuf itu bisa dimasah. Nah, itu nanti ada salah satu syaratnya itu. Nah, nanti ada beberapa syarat yang dianggap sebagai
kalau tidak terpenuhi, maka dia itu adalah mubtilnya khuf. Jelas ya? Jadi waktu kita kemarin mengatakan bahwasanya ada 5 pembahasan di sini, hukum, kaifiyah, muddah, syurut, sama mubtil. Yang ada secara zahir atau ada yang secara sharih itu hanya 4, yaitu hukum gitu, yajuz. Kan di awal kata-kata yajuzu mashu syai'in. Nah, di kata-kata yajuz itu mutlaqul idzan. Maka kita bahas detailnya di Jawa. Terus kaifiyah. Gimana kaifiyahnya? Mashu syai'in ala min dhahiri a'lal khuffaini. Seperti itu. Ngebasuh zahir atasnya. Waktu dikatakan atas berarti tidak samping, tidak bawah. Waktu dikatakan zahir berarti tidak batin. Gitu. Kalau dikatakan khuffaini ya berarti bukan selain khuf. Itu ada di nasnya secara sorry. Muddahnya tuh ada juga watab tadiu seperti itu kan dijelaskan. Bajalan yauman walailah lil muqim sama salah satu ayam bilayaliha lil musafir. Itu adalah muddahnya. Syurutnya juga disebut secara sorry. Yang tidak disebut adalah mubtilnya. Nah, makanya nanti di dalam syarah-syarahnya itu dijelaskan. Mubtilnya itu diambil dari mafhum beberapa syurut. Yang dimana kalau misalnya syurut itu tidak terpenuhi, maka itu dianggap sebagai mubtilnya. Jelas nih? Betul. Maka itu akan dianggap sebagai mubtilatnya. Paham? Maka kita lanjut. Kita bahas syurut. Syurutnya ada 7 ya. Nanti walaupun beberapa kita menambahkan, kita akan sedikit menambahkan beberapa syarat. Paham? Kita langsung masuk kitab aja. Bismillah, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Kita masuk ke dalam kitab. Lakin yushtaratu li jawazil mashi syurutun sab'atun. Dalam kebolehan masah kepada khuf itu terdapat syarat yang 7. Ini maksudnya terdapat 7 syarat itu. Sab'ata syurut atau syurutun sab'ah. Yang pertama, lihat. Ini yang kita jelaskan kemarin. Yang pertama. Syarat yang pertama adalah ayyul basal khuffani ala taharatin kamilatin. Kita lihat. Kemarin urutan itu penting. Kita pahami urutan ulang. Urutannya. Kan kemarin urutan itu apa yang paling kanan kemarin? Qabla al-istimal ya? Qabla al-istimal. Terus ada nggak di buku catatannya? Apa urutan mudahnya? Coba lihat. Atau di foto papan tulis saja yang kemarin. Qabla al-istimal. Hah? Oh iya. Al-wudu bil ghusli. Terus istimalul khuf. Terus oh ya, statusnya menjadi labisul khuf. Terus nah, urutan ini itu penting menjadi penentu. Ini menjadi penentu ibtidak. Ini menjadi penentu ibtidak. Ini menjadi penentu atau ini hadas menjadi tolak ukur ibtidak, kapan dimulai. Masah menjadi tolak ukur ta'yinul muddah. Kalau ini adalah ibtidak bil muddah. Kalau ini menjadi penentu muddah yang mana? Yaitu ta'yinul muddah ya imma safar atau al-hadar. Imma safar atau hadar. Oke.
Urutan-urutannya harus paham ya, gitu. Berarti sebelum pakai mesti wudhu dulu. Wudhu yang dimana saat bagian kaki harus gosel. Setelah udah gosel bagian kaki, baru pakai, gitu. Baru setelah dia pakai, statusnya menjadi labisul khuf. Nah, status ini nggak boleh lepas-lepas. Karena kalau lepas ya udah ulang lagi dari awal. Atau kalau lepas ya tinggal pakai lagi. Seperti itu. Kalau lepas tinggal pakai lagi. Yang muskilahnya kalau lepas hadas, ya udah berarti ngulang lagi. Karena misalnya dia udah status labisul khuf terus ngelepas, ya jalannya kalau mau ngelanjutin khuf ya tinggal pakai lagi selama belum hadas ya. Karena kan statusnya ini al-wudu, atau di tengah-tengah ini kita tambah. Setelah wudu bil ghusl, maka status dia al-mutawaddi. Al-mutawaddi bil ghusl. Nah, ini kita tambah di ininya biar paham. Karena waktu istimalul khuf masih harus berstatus mutawaddi. Jelas nih? Nah, berarti runtut aja gitu. Sebelum pakai terus wudhu dulu, yang dimana wudhunya itu pakai gosal saat bagian kaki, terus status dia mutawaddi. Nah, dalam status mutawaddi bil ghusl baru dia pakai. Saat udah pakai, maka statusnya menjadi labisul khuf. Jelas ya? Labis atau mustamil. Mustamilul khuf. Nah, saat udah pakai, lalu dia buka lagi. Ya udah, kalau dia mau ngelanjutin harus pastiin wudhunya masih ada. Tinggal pakai lagi. Masalahnya kalau dia bagian di sini buka lalu berhadas, ya udah ngulang lagi dari sini. Jelas ya? Buka lalu berhadas, ya dia harus wudhu dulu, statusnya mutawaddi bil ghusl baru make. Gitu. Ini jelas ya? Rentetan-rentetan ini agar kita langsung paham jami maninya. Kayak gitu. Sehingga waktu kita paham, jangan bertanya lagi, kalau misalnya dia itu kebuka, hadas, kira-kira cukup nggak kalau hanya make doang? Itu kan berarti nggak paham jami mani yang di sini nanti jadinya. Jelas nggak? Makanya akhirnya di dalam fikih itu akliyat sangat berfungsi. Karena para ulama fikih saat memberikan batasan-batasan atau barometer-barometer, itu udah langsung mengatakan jami maninya. Gitu. Hatta dulu waktu saya belajar fikih, guru saya itu sering menyampaikan, kalian sangat penting untuk memahami jami mani. Jadi sekalipun fikih sangat penting kita syagol mantiknya, syagol nalar kita, gitu. Karena dulu itu pernah ada pertanyaan, batalnya puasa itu kan masuknya sesuatu di dalam rongga, kayak gitu. Masuknya satu dalam rongga, rongga itu apa bahasa Arabnya? Jauh, gitu. Masuknya satu dalam jauh kan, gitu. Itu kan udah jami mani, gitu. Itu udah jami mani. Udah tuh misalnya kita paham jami mani itu nggak mungkin kita bertanya lagi, berarti kan nggak boleh makan. Kalau udah azan nggak boleh makan kan, gitu. Kira-kira muncul kalau kita udah paham jami mani tadi, kira-kira muncul pertanyaan nggak? Kalau minum boleh nggak? Itu kan berarti dia nggak paham jami mani dengan koid yang disampaikan di awal. Poinnya, kalau udah azan, nggak boleh ada sesuatu yang lewat jauh. Dicontohkan, misal kamu lagi makan, azan, maka nggak boleh dilanjutkan. Paham nih jami maninya. Kalau nggak paham nanya, oh makan nggak boleh, kalau minum boleh nggak kira-kira? Nah, itu kan berarti dia nggak paham itu jami maninya. Padahal udah dibilang di poin sebelumnya, tidak boleh ada yang melewati jauh. Apapun bentuknya. Itu hanya sampel saja. Kalau lagi makan, terus azan, ya udah berhenti. Jangan malah nanya kalau setelah itu minum boleh enggak. Yang dilarang itu bukan makannya. Yang dilarang itu adalah ngelewati jauhnya. Jelas nih ya? Nah, makanya dalam hal-hal ini juga, itu kita harus paham langsung jami maninya. Jami maninya itu berarti apa? Oh, berarti dia itu wudhu dengan ghusl. Statusnya masih mutawaddi. Saat masih mutawaddi, dia pakai khuf. Sehingga akhirnya saat udah pakai khuf, statusnya jadi labisul khuf. Berarti kan nggak ada status sebelumnya yang dibatalkan kan sampai titik ini. Jadi kita nggak bertanya lagi, oh Ustadz, saat dia nanti status labisul khuf, lalu dia berhadas gimana? Gitu. Kita nggak menanyakan ini lagi, langsung ke depan. Jelas nih. Gitu. Maka tadi
saya memberikan di sini surah. Kalau misalnya labisul khuf udah sampai status ini, dibuka khufnya. Paham nggak? Dibuka khufnya. Gimana caranya? Pakai lagi aja, karena kan masih mutawaddi. Kan gitu kan? Gitu. Kecuali kalau dibuka khufnya, udah terjadi ini. Kenapa? Inilah korelasi dari syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Khufnya mesti dipakai dalam keadaan berwudu yang kamil. Atau ala toharotin kamilatin. Ini syarat yang pertama nih. Atau beliau sebutkan. Apa itu syarat yang pertama? Yaitu ayyul basal khuffani ala toharotin kamilatin. Paham dobit toharoh kamilah. Pahamin dobit kamilah. Gitu. Yang pertama, kita tuliskan aja di sini. Syurutul khuf. Yang pertama itu adalah yulbasa khuffani ala taharatin kamilah. Nah, pahami dobit kamilah. Pahami dobit itu. Kapan secara wudhu itu kan ada 4 anggota. Gitu. Ada 4 anggota. Nah, berarti kita harus pahami. Berarti wudhu itu akan dikatakan kamil apabila keempat-empatnya selesai. Jelas nih, keempat-empatnya selesai. Lihat anggota keempat ada 2 kan? Ada 2 bagian maksudnya. Berarti anggota keempat, yaitu kaki. Ada 2 bagian kan? Berarti setelah kedua bagian ini selesai. Sehingga kalau hanya setengah bagian aja yang selesai, belum mendapatkan atau belum mendapatkan label kamil. Jelas? Gitu. Kalau hanya salah satunya aja selesai. Berarti kamil akan dikatakan kamil atau wudhu akan dikatakan kamil kalau udah melakukan semua anggotanya, keempat-empatnya sempurna. Hatta kaki yang terakhir. Jelas nih? Itu hatta kaki yang terakhir. Nah ini, dobit kamilah ini penting. Sehingga, berarti kita lihat di sini. Wudhu bil ghusl. Makanya saya langsung membuatkan bil ghusli. Karena ini adalah anggota yang terakhir. Berarti waktu dikatakan wudhu bil ghusl, statusnya mutawaddi, maka status wudhu yang dimaksud di situ adalah wudhu yang kamil. Bukan baru setengah wudhu. Bukan hanya merealisasikan nama wudhu saja. Kenapa maksud saya bukan hanya merealisasikan nama wudhu saja? Karena orang yang sedang berwudhu itu juga wudhu. Mana si fulan lagi wudhu? Berarti kan udah wudhu gitu. Atau apakah dia wudhunya ghusl? Iya, salah satunya. Itu kan wudhu bil ghusl juga. Ternyata satunya belum. Tapi kan itu benar, wudhu bil ghusl. Tetapi belum kamil. Makanya akhirnya ditambah dobitnya. Wudhu bil ghusl yang dimana telah kamil. Maksud telah kamil itu telah selesai dua-duanya. Kanan kiri itu bukan tertib yang wajib ya, kanan kiri ya. Gitu. Kanan kiri itu adalah tertib yang sunnah. Yang penting terrealisasi dua-dua. Misal dia tadi kiri dulu, terus kanan dulu. Udah selesai belum? Misalnya kaki kiri dulu, terus kanan dulu. Udah selesai belum? Udah. Gitu. Jadi tertib kanan duluan, kiri duluan itu termasuk sunnah. Intinya adalah rijlai ini. Gitu. Terlepas kaki dulu, terlepas kanan dulu, kiri dulu, terlepas dari atas atau dari bawah atau dari tengah. Intinya tersentuh semua mahallul fardi. Tersentuh semua bagian yang mesti dibasuh. Seperti itu. Jelas nih? Tamam. Sehingga waktu kita lihat sini, maka kita memahami syarat ini saat kita urutkan nanti. Qabla isti'mal. Belum pakai. Maka yang harus dia lakukan bukan pakai. Kan berarti udah jami nih. Dan udah mani. Saat dia belum pakai, misal ada seorang berencana untuk wudhu alal khufaini, untuk masa alal khufaini dalam wudhunya. Maka sebelum pakai, yang dia lakukan bukan pakai. Yang dia lakukan itu adalah wudhu dulu, yang dimana nanti bagian kakinya harus dengan ghusl. Dan sampai sempurna. Sampai sempurna itu apa? Sampai bagian kaki itu selesai. Kanan dan kiri. Atau kiri dan kanan. Intinya semua mahalul fardinya itu selesai. Jelas? Nah, kamil.
Setelah itu status dia kan mutawaddi bil ghusl lah. Kalau udah status, karena seorang akan mendapati status mutawaddi di saat udah kamil. Makanya ini adalah step yang berbeda. Karena wudhu bil ghusl saat sedang ghusl itu juga masuk status yang ini kan. Tapi kan belum mutawaddi. Gitu. Orang akan mendapatkan status mutawaddi di saat dia sudah melakukan wudhu secara sempurna. Makanya setelah wudhu bil ghusl secara kamil, maka pindah stepnya yaitu mutawaddi bil ghusl. Dia itu udah menjadi seorang yang berwudhu. Di saat status dia seperti inilah akhirnya dia bisa isti'mal khuf. Jelas ya? Dia bisa isti'mal khuf. Setelah isti'mal baru dia statusnya menjadi mustamilul khuf atau labisul khuf. Jelas nih? Menjadi labisul khuf. Baru disinilah dimulai perjalanan dia saat pakai khuf. Kalau dia lepas khufnya ya tinggal pakai aja. Jangan kita tanya kalau lepas khufnya terus berhadas gimana? Berarti kan nggak jami mandi di sini jadinya. Kalau misalnya dia lepas khuf, padahal kita udah bilang pakai khufnya harus keadaan toharoh kamilah. Sehingga kalau misalnya dia masih di step ini lepas khuf lalu berhadas, berarti kan nggak jami di sini. Paham ya? Jadi itu kalau kita paham jami mani, paham idkhol ikhraj, paham bagaimana menalar sesuatu, kita nggak akan bertanya lagi, gitu. Makanya kalau misalnya ada sesuatu yang udah dijami, ini kamu nggak masuk ya. Sesuatu yang udah dijami, ini kamu masuk ya. Sesuatu yang udah dimani, ini kamu nggak masuk ya. Nah, itu kan seperti itu konsepnya. Lalu tiba-tiba nanya, si Fulan masuk nggak? Padahal udah jelas nih bagian-bagiannya. Persis seperti tadi itu. Misalnya dia itu labis, buka, hadas. Terus nanya, kalau kejadian kayak gitu dia gimana? Apakah boleh tinggal pakai lalu melanjutkan? Berarti kan nggak jami di kata-kata ini. Ingat, dobitnya adalah saat makai, dia harus dalam keadaan bersuci yang tamam. Waktu melakukan ini kan berarti nggak jami nih. Karena waktu dia makai itu, tadi itu, waktu dia makai, dia nggak dalam keadaan bersuci kan? Gitu. Jadi itu hal-hal yang kita harus pahami gitu. Jami mani itu penting. Gitu. Agar kita paham waktu misalnya disampaikan dalam ta'rif harus gini. Berarti mengeluarkan ini, memasukkan ini. Ditambah qaid, mengeluarkan ini, memasukkan ini kayak itu. Itu penting. Gitu. Dan itu harus kita latih terus-menerus. Oke. Jelas ya? Tamam. Maka tadi udah disebutkan, proses ini harus kamil. Sehingga proses istiqmalnya dalam keadaan wudhunya udah kamil. Gitu. Dalam keadaannya wudhunya udah kamil. Maka apabila kita pakai di sini nih surah, salah satu surahnya. Dia udah mustakmil dari sini. Dia belum berwudhu, tapi udah mustakmil dari sini. Terus berwudhu, wudhunya pakai ghusl. Hanya saja saat wudhunya pakai ghusl, bagian kakinya itu si kakinya masih di dalam khuf. Paham nggak? Jadi dari awal dia memang udah mustakmil. Atau kita bilang aja imam mustakmil memang perjalanan khuf yang sebelumnya, atau dari awal dia udah terlanjur pakai dulu. Itu hanya saja mager dia. Magernya sehingga akhirnya pas wudhu, dia wudhu sempurna, bagian kakinya ghusl. Ghuslnya itu memang si kaki masih di dalam khuf. Jelas ya? Gitu. Ghuslnya si kaki masih di dalam khuf. Pas di sini nih wudhu bil ghusl, tetapi keadaan kaki masih di dalam khuf. Lalu mutawadi, berarti kan dia masuk status ini nih, mutawadi bil ghusl. Saat di sini dia udah pakai dari sebelumnya. Nah, apakah intinya sah? Apakah khufnya itu sah? Lah. Caranya seperti apa? Tinggal buka, pakai lagi. Karena intinya apa? Si khufnya dipakai dalam keadaan sempurna, wudhunya. Dan wudhunya itu menggunakan ghusl. Jelas ya? Betul. Maka waktu dikatakan ala toharotin kamilatin, yang dimana kamilah ini maksud di sini adalah ai bil ghusli. Gitu. Ala toharotin kamilatin ai bil ghusli. Itu wudhunya. Tidak bil mashi. Karena kalau misalnya kayak tadi bil mashi, ya udah berarti kan membuat batal itu penggunaan khufnya. Kalau misalnya dia itu wudhunya wudhu bil mashi, lalu khufnya dibuka, maka status wudhunya itu jadi gagal, jadi batal. Sehingga akhirnya wudhu yang seperti itu tidak
tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan ya, tidak masuk ke dalam kriteria di sini. Oke, jelas ya? Maka tadi cara gitu, kalau dia udah pakai dari sini, terus wudhu bil ghusl, kakinya masih dalam khuf, lalu cara yang di sini adalah ngebuka pakai lagi. Jelas ya? Nah, terus kata-kata kamil berarti kan mencakup rijlaini. Gitu. Kata-kata kamil berarti kan mencakup ba'da rijlaini. Setelah dua kaki sempurna. Kan gitu kan? Sehingga akhirnya apabila orang, nih yang surah kemarin, waktu mau selesai daras kemarin saya sampaikan surahnya. Ini juga dampak daripada ini. Apabila orang, dia sebelum makai, qabla istimal, terus wudhu. Hanya saja wudhunya itu di saat bagian kaki, kanan dibasuh, terus pakai khuf. Kiri dibasuh, terus pakai khuf. Paham gak nih maksudnya? Nah, dari dua itu berarti kan kanan basuh pakai khuf. Terus kiri ngebasuh pakai khuf. Dari dua itu, kan khuf yang terpakai setelah wudhu tamam, itu kan hanya khuf yang yang kiri. Yang kedua kan? Jelas nggak? Ya, karena yang kiri itu dipakai setelah dua-duanya tamam kan? Gitu. Sehingga caranya gimana? Ya udah yang kanan dilepas pakai lagi. Itu ya. Tapi kalau misalnya caranya seperti itu yang kanan nggak sah itu. Sehingga akhirnya dia belum dianggap sebagai labisul khuf. Kalau cara seperti itu, kanan ngebasuh pakai, kiri ngebasuh pakai. Udah tuh, lanjutkan perjalanan dia. Dia itu belum masuk kepada status yang ini. Jelas ya? Caranya seperti apa? Tadi itu yang sah hanya yang kirinya saja. Sehingga kanannya caranya lepas, pakai lagi. Seperti itu, lepas, pakai lagi. Udah, selesai. Ada yang kurang jelas nggak di sini nih? Oke, kita masuk. Itu tadi salah satu representasi daripada syarat yang pertama. Yaitu ayyul basa al-khuffani ala taharatin kamilah. Taharah sempurna. Oke, itu tadi. Ala taharatin kamilatin an hadatsaini. Hadas akbar atau hadas asghar. Dia itu harus taharah dari dua hadas. Yaitu hadas akbar atau hadas asghar. Gitu. Nah, terus kan di sini ada kata-kata ayyul bas, lubsun kan? Lubsun itu kapan dia itu akan dianggap lubsun? Kapan akan dia itu dianggap makai? Apakah waktu baru misalnya kan khuf itu kan gini ya? Kalau kita bilang. Khuf itu kan misal bentuk sepatu gitu misalnya. Ini misal nih khuf nih misal. Kapan dia akan misal kaki itu nanti seperti kapan akan dianggap apakah waktu ujung kaki baru masuk segini udah dianggap yulbas? Lah, yulbas yang dimaksud itu adalah saat udah bagian si kaki nempel kepada bagian telapak atas batin si khufnya ini. Udah plek ini itu yang dikatakan yulbas. Jelas nggak? Gitu. Itu yang di barometer atau tolak ukur daripada yulbasnya. Gitu. Udah kena kidam bagian kakinya ini si khufnya. Jelas nih? Oke. Itu nanti sehingga waktu dikatakan yulbas ya waktu dipakai plug gitu. Sehingga kalau misalnya dia pakainya baru setengah doang itu belum yulbas. Gitu. Kalau misalnya udah dipakai itu baru dikatakan yulbas. Sehingga kalau misalnya tadi di sini labis dia akan dikatakan sebagai labisul khuf di saat udah telapak kakinya itu udah nempel kepada bagian atas telapak daripada khuf. Itu udah jelek masuk kayak gitu. Yang satu lagi juga udah jelek masuk. Gitu. Sehingga caranya itu apa ya? Tinggal ngebuka aja, ngebuka sedikit atau ngebuka semuanya, masukin aja lagi. Kayak gitu. Jelas ya? Oke. Kita selesai di dalam syarat yang pertama, yaitu ayyul basal khuffani ala taharatin kamilatin. Syarat yang kedua, ayyakuna al khuffani. Itu kan nunnya ini ya, ada alif tasniyahnya ya. Itu bisa ayyakuna al khuffani atau ayyakuna. Dia yang menyimpan alif tasniyah di situ adalah khuffani, dua khuf. Dua khufnya itu harus kuat. Ayyakuna qawiyaini. Harus kuat. Nah, ini syarat yang kedua nih.
Kita tulis apa, kita baca aja. Harus kuat. Apa itu tolak ukur kuat? Tolak ukur kuat itu adalah yang sekiranya dapat dipakai berjalan. Dapat dipakai berjalan. Kalau misalnya ini apa itu? Sebentar. Nanti kan di sini dikatakan kuat ya. Yang dimaksud kuat itu yang sekiranya dapat dipakai berjalan. Kalau misalnya bagi musafir itu sesuai mudahnya, yaitu dapat dipakai berjalan selama itu. Karena khawatirnya baru 1 hari atau tidak sampai 1 hari itu nanti udah rusak khufnya dipakai berjalan. Oh itu berarti nggak masuk standarisasi kuat. Makanya yang dimaksud kuat di situ adalah yang sekiranya dapat dipakai untuk berjalan. Itu berjalan atau nggak berjalan atau dapat, karena kan misalnya orang bisa kebayang orang yang mukim itu kan nggak berjalan. Yang mukim itu kan hanya dia melakukan aktivitas saja. Aktivitas yang sekiranya dibutuhkan untuk memenuhi hajat-hajatnya. Seperti masak, seperti ke dapur, kayak itu, atau seperti ke apa, ke hamam atau ke rumah-rumah sebelah atau misalnya ke pasar untuk belanja kan gitu. Itu yang dikatakan dengan memenuhi kebutuhannya, gitu, memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau sekiranya nanti ada ininya, ada apa namanya, ada barometernya, yaitu ada barometernya. Orang safar itu kan nggak selamanya itu berjalan, gitu. Maksudnya orang safar misalnya dikatakan mudahnya 3 hari 3 malam kan nggak 3 hari 3 malam itu berjalan terus-terusan. Nah, itu nanti dikatakan barometernya saat dia itu safar, maka sekira-kiranya kalau hajat dia itu dipakai dalam 3 hari itu, mudah itu, yang sekira-kiranya kalau misalnya dipakai full sehari atau terpenuhi sehari, yaitu karena kan dalam 3 hari kan nanti ada tidur aja tuh 8 jam misalnya. Dari 3 hari 8 kali 3 aja udah 24 jam. Itu 1 hari udah nggak kepake. Terus 2 hari sisa yang nggak tidurnya itu kan nggak full melakukan aktivitas, yaitu nggak full melakukan aktivitas atau nggak full berjalan, perlu jelas nggak? Dan nggak melulu safar itu orang yang berjalan ya, karena safar itu kan bisa jadi dia itu naik kendaraan sehingga akhirnya hanya sedikit saja berjalannya. Tapi ada beberapa keadaan yang dia itu tertuntut berjalan. Nah makanya akhirnya bagi orang safar sekalipun tolak ukurnya itu tetap seandainya untuk memenuhi hajatnya full yauman walailah. Kenapa dikatakan yauman walailah? Walaupun muddah safar itu 3 hari 3 malam, tetap di dalam 3 hari 3 malam itu enggak full dia itu memenuhi hajatnya. Nah sehingga tolak ukur daripada safar itu bukan 3 hari 3 malamnya. Karena kira-kira di kurun waktu berapa dari 3 hari 3 malam orang safar ini melakukan hajatnya. Sehingga di saat dia melakukan hajatnya, dia membutuhkan kaki untuk beraktivitas. Nah, kalau dia itu membutuhkan kaki untuk beraktivitas, maka dia itu menggunakan khuf untuk membantu kakinya membawa badannya beraktivitas. Jelas nggak nih? Gitu. Nah, makanya dari itu, kalau misalnya full dalam 20 yauman walailahnya itu, dia pakai terus-menerus gitu. Dia pakai terus-menerus, itu adalah akumulasi dari 3 hari muddahnya itu bagi safar. Jelas nggak nih? Gitu. Jadi kan orang safar 3 hari 3 malam. Nah, akumulasi khuf itu dipakai untuk memenuhi hajatnya itu kan nggak 3 hari 3 malam. Karena kita kurangi dengan tidurnya aja itu udah 24 jam. Sisa 2 hari 2 malam. Paham nggak? Nah, saat dia 2 hari 2 malam, kita kurangi lagi dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Karena 2 hari 2 malam itu kan nggak full dia itu melakukan aktivitasnya. Seperti itu. Mungkin ada duduk lah, ada leyeh-leyeh lah, ada belajar dan seterusnya. Gitu. Makanya akhirnya
eee, barometernya itu adalah yauman wa lailah, minimal, gitu, minimal yauman wa lailah. Walaupun sekalipun misalnya hajat seorang musafir dalam 3 hari itu akumulasinya nggak sampai 1 hari 1 malam, tapi tetap amannya itu pakainya 1 hari 1 malam. Nah, kapan standarisasi kuat itu akan kita tempelkan atau akan kita nobatkan ke khuf itu? Yang sekiranya apabila khuf itu bisa dipakai untuk memenuhi hajatnya dan nggak rusak. Paham nggak? Nggak rusak tuh nggak sobek, nggak putus-putus, atau alas apa, bagian bawahnya itu, alasnya itu nggak bolong, nggak dan seterusnya, kena air nggak ini, jelas ya? Nah, itu adalah barometer atau itu adalah tolak ukur daripada, eee, qawi, itu adalah tolak ukur daripada qawi, itu yaitu tolak ukur daripada dia itu kuat. Begitu juga bagi orang yang mukim. Bagi orang yang mukim itu nanti dia nggak langsung disebutkan, kuat itu sekiranya bisa dipakai 24 jam, lah, bukan 24 jam, tetapi kuat yang dimaksud itu adalah yang sekiranya dalam 24 jam berapa kadar maksimal dia menggunakan khuf untuk melakukan kegiatan dia dalam hari itu. Karena kan nanti dalam 24 jam auto udah dikurangi 8 jam tuh, misalnya standarisasi, maksimal tidur. Kayak gitu. Nah, kan udah dikurangi itu. Sehingga akhirnya yang sekiranya kalau dia pakai di dalam waktu 24 jam itu untuk memenuhi hajatnya, melakukan kegiatan, yaitu ke dapur, masak, dan seterusnya, sosial apa, interaksi dengan tetangga, ke pasar, beli-beli apa itu, ini itu. Ala kulihal, selama dalam 24 jam itu dia melakukan aktivitasnya, walaupun aktivitasnya itu mungkin hanya kisaran 10 jam, atau mungkin 8 jam, seperti itu, atau mungkin 14 jam dan seterusnya, itu tidak sampai rusak. Jelas ya? Tapi kalau misalnya khofnya itu dipakai sejam aja rusak, ya udah auto dia itu tidak memenuhi kriteria qawi bagi safir atau bagi musafir dan bagi mukim. Karena standarisasi atau kriteria qawi itu adalah yang sekiranya masih tahan atau masih kuat dipakai untuk memenuhi hajatnya. Jelas nih? Oke. Itu kita selesai di dalam syarat daripada qawi, ayyakuna qawiyaini. Makanya nanti kalau di dalam syarah itu atau kalau di syarah-syarah itu dikatakan bihaitsu yumkinu tatabu'ul masyi. Itu yang sekiranya bisa dipakai berjalan. Karena kan inti daripada khauf itu kan saat kita memakai dalam hajat kita yang di mana itu butuh untuk jalan. Kalau misalnya pakai hajat kita ternyata hajatnya itu adalah baca buku, itu kan nggak butuh berjalan sehingga akhirnya nggak butuh khauf. Jelas ya? Nah, itu intinya semua hajat yang di mana dia itu butuh berjalan. Maka nanti dicontohkan seperti hajat untuk melanjutkan perjalanan bagi safar nih. Hajat untuk jual beli kayak itu. Hajat apapun itu untuk melakukan itu. Mimma jarot bihil adah yang sekiranya apa hajat seorang musafir yang itu butuh jalan. Seperti itu. Nah, kalau dia itu butuh jalan ya udah itu nanti tolak ukur daripada ini yang di mana dia itu tolak ukur daripada kekuatan dari khuf, gitu. Jelas nih ya? Gitu. Hmm, tamam, itu nanti. Jadi kalau, barometer mukim itu dudul hajat, untuk hajat selama 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam tuh ya nggak full 1 hari 1 malam, maksudnya dalam waktu 1 hari 1 malam kira-kira berapa lama hajat yang dipakai untuk, berjalan, seperti itu. Begitu juga bagi orang yang, bagi orang yang safar, yaitu seberapa lama hajat yang dipakai dalam 3 hari 3 malam itu, yaitu intinya nanti barometernya itu ada, gitu. Misalnya ada suatu suku yang di mana memang jarang banget berjalan di situ, sehingga akhirnya hajat berjalannya itu minim. Ada nanti suku yang di mana memang kerjaannya sehari-hari itu berjalan. Maksudnya dia punya pekerjaan dalam sehari-hari yang di mana pekerjaannya itu butuh berjalan. Seperti misalnya ke sawah, yaitu seperti misalnya ke kebun itu kan butuh berjalan. Yaitu sehingga hajat dia walaupun mukim lebih banyak berjalannya itu. Seperti itu atau misalnya dia itu jualan gerobak keliling itu kan butuh berjalan banyak. Kayak gitu. Itu berarti kembali kepada adah masing-masing gitu. Oke.
Baru kita lanjut, itu tadi syarat kedua. Baru syarat yang ketiga adalah wa ayyakuna. Berarti syarat yang kedua tadi itu apa? Ayyakuna atau ayyakunal khuffani. Dua khuf itu harus kuat. Itu harus sama-sama kuat. Nah, standar kuatnya itu. Yaitu yang sekiranya dapat dipakai berjalan untuk memenuhi hajat bagi orang mukim, yang dimana itu 1 kali 24 jam, tapi kan untuk berjalan untuk memenuhi hajat itu enggak 1 kali 24 jam, berapapun itu. Intinya adanya itu apa? Marja'nya itu uruf atau ada. Atau dapat memenuhi hajat bagi orang musafir dalam 3 hari 3 malam. Gitu, tetap bukan 3 hari 3 malam. Tamam. Terus yang selanjutnya adalah syarat daripada khuf itu adalah ayyakuna mani'aini linufudil ma'i min ghairil kharzi. Kharzun itu adalah jahitan ya. Jadi khuf itu kan gimana pun ada jahitannya. Gitu. Apalagi khuf yang memang murni khuf yang kulit. Seperti itu. Kulit memang itu kan nanti ada tempat-tempat jahitannya. Gitu. Nah, tempat jahitannya itu enggak dihitung sebagai pemani. Karena tempat jahitannya itu kan pasti bolong. Sehingga akhirnya kalau kita sobbul mak, sobbul itu berarti kalau kita alirin mak di situ, kita tuangkan air di situ, ya pasti bagian jahitannya itu akan masuk air gitu. Tapi yang dimaksud selain daripada tempat-tempat jahitan. Jelas nggak? Itu selain daripada tempat jahitan. Makanya belum mengatakan min ghairil kharzi. Terus waktu dikatakan nufudul mak yang dimaksud di situ adalah ma'al masbub. Air yang dialiri bukan ma'al mamsuh. Karena kalau misalnya ma'al mamsuh ya semua khuf itu memang menghalangi air al mamsuh daripada menghalangi air mamsuh daripada kulit. Seperti itu. Berarti misalnya gini tadi. Ini khuf. Terus kan kita kan masah ya. Nah, yang dimaksud di situ menghalangi daripada sampainya air kepada kulit itu bukan air yang masahan tadi itu. Tetapi air yang dimaksud di situ adalah kalau sekiranya kita tuangkan air ke khuf itu, langsung rembes nggak dia ke kulit. Paham nggak nih? Gitu. Maksudnya sekali tuangan ya. Karena kalau misalnya yang dimaksud adalah, makanya dikatakan mau al-masbub, yaitu yang sekali dituang kayak gini, dia kan nanti langsung melerai airnya. Karena kalau misalnya kita rendam ke dalam air, itu udah bukan masbub lagi. Sehingga kalau misalnya dia direndam ke dalam air terus ngerembes ke dalam, ya itu bukan mani an-nufudil ma yang seperti itu. Tetapi mani an-nufudil ma yang dimaksud adalah saat dialiri. Gitu, saat disobbul ma. Sobbul itu saat dialiri. Sekiranya misalnya kita di dalamnya ada kaki, kita pakai khuf ada kaki, terus coba aliri, gini aja. Nah, kira-kira memani enggak si khuf itu daripada langsung ke kulit kita? Kalau memani, maka itu terpenuhi kriteria khuf. Kalau misalnya pas dialiri langsung basah kaki kita juga, selain daripada tempat-tempat jahitan, karena kan tempat jahitan nggak dihitung, tapi langsung basah di sini semua langsung basah. Itu berarti dianggap tidak mani'an nufudil ma. Ma yang dimaksud di situ adalah ma'al masbub, bukan ma'al mamsuh. Karena kalau misalnya ma'am mamsuh itu pasti dia itu termani nufudnya. Yang tidak memani dari ma'al mamsuh yaitu minimal hanya tisu. Kayak tisu ini kan kita tangan basah giniin aja langsung ngerembes ke sini kan. Tapi kalau misalnya karton tuh kertas loh padahal. Tapi kalau tangan basah kita giniin kan nggak ngerembes dia. Gitu. Paham nggak? Gitu. Bahkan karton misalnya masih keadaan normal waktu kita sobbul ma dia nggak langsung ngerembes. Nah, padahal itu karton, walaupun karton itu nggak termasuk ya. Apalagi yang lebih tebal dari itu yaitu kulit. Jelas? Itu begitu juga kertas. Kertas itu yang agak-agak tebal. Kalau tangan kita basah, kita gini dia nggak langsung rembes. Yang langsung rembes itu ya memang tisu karena itu udah standarisasi paling tipis. Nah, makanya yang dimaksud di situ bukan waktu tidak memani an-nufudil ma yang dimaksud di situ ada al-masbub. Berarti barometernya itu bukan saat masah ya. Barometernya misalnya kita pakai khuf yang dimana khufnya itu dari karton. Dan kita mengatakan, oh tadi aku masah nggak kena kulit aku kok. Oh itu bukan barometer mani anufudil ma. Tapi barometer mani anufudil ma itu adalah ma'al masbub. Coba kamu adiri air. Ya auto lah ngerembes kalau itu karton. Apalagi kalau itu kertas, auto ngerembes.
Kalau itu karton itu kertas saja udah nggak memenuhi syarat yang kedua tadi kan. Ayakuna qawiyya ini, aku tuh nggak kuat itu. Nah, terkadang kan ada misalnya dia itu kuat tetapi ngerembes. Gitu, ngerembes kuat tetapi dia itu ngerembes gitu. Bisa waktu dialiri air langsung ngerembes sampai ke dalam kulit kaki kita. Itu nanti nggak terpenuhi syarat. Jelas ya? Syarat yang ketiga. Oke, kita baca lagi. Syarat yang ketiga, ayyakuna mani'aini li nufudil ma. Ma yang dimaksud di situ adalah ma al-masbub. Memani ngerembesnya air sampai kepada kaki. Min ghairil kharzi, selain daripada tempat khorzun, yaitu tempat jahit. Gitu, tempat jahit. Nanti bedain ya antara tempat jahit sama al-ura. Al-ura itu nanti kancing atau resleting. Karena kan nanti ada tempat jahit, ada bagian kancingnya kan. Karena beberapa khuf itu ada yang modelan di sininya kan, ininya kan waktu dipakai kan nyempit nih. Sehingga kan waktu kita mau ngebuka kan dibuka dulu terkadang nggak. Ada yang dia itu pakai kancing dibuka seret kayak gitu tuh, dibuka. Atau ada yang pakai resleting. Ima pakai resleting, ima pakai kancing gitu. Nah, itu nanti salah satu syaratnya kancing dan resletingnya nggak boleh lepas. Gitu, jelas ya? Itu nanti syarat yang di akhir nanti itu, syarat yang di akhir. Tapi ala kulli hal bedain antara mahalul khorzi, tempat jahitan, sama al-ura. Al-ura itu pengait. Itu pengait. Barometer bedanya apa? Al-ura pengait yang bisa dilepas. Sedangkan mahalul khorzi itu pengait juga, kan penyambung. Tapi kan nggak untuk dilepas. Jelas ya? Gitu. Itu bedanya. Nah, yang dimaksud itu adalah penyambung yang enggak untuk dilepas. Ya gitu. Itu yang dimaksudkan dengan al-khorzun. Ya, kalau kita bilang itu bagian jahitannya, bagian jahitannya. Nah, kalau misalnya sekiranya itu layamna, khufnya itu tidak memanik dari usulul ma, kenaannya air ke kulit, ma yang al-masbub, maka la yujzi. Maka enggak sah kita pakai ini. Kita pakai apa namanya? Kita pakai khuf itu. Dalam artian nggak sah kalau misalnya nanti kita wudhu dan masah, itu masahnya nggak mutabar, nggak terhitung. Kenapa kok nggak terhitung? Dikarenakan khufnya tidak sesuai standarisasi. Jelas ya? Dikarenakan khufnya itu tidak sesuai standarisasi. Oke. Kita lihat syarat yang keempat. Itu tadi syarat yang ketiga ya. Jelas ya? Syarat yang ketiga itu berarti ayyakuna mani'aini linufudil ma. Min ghairil kharzi. Itu barometernya. Tidak boleh dia itu harus memanik air itu sampai kepada kulit. Yang keempat, syarat keempat, ayyakuna satiraini limahallil fardi wal jawanib wal asfal. Barometernya. Khufnya harus satir. Nah, satir yang dimaksud di sini adalah satir daripada ain, bukan satir daripada kan dikatakan satiro ini ya. Gitu. Satiro ini, satir yang dimaksud di sini adalah satir daripada ain. Ain itu satir daripada sampainya benda ke ini, sampainya benda terlihatnya, sampainya benda ke dalam bagian-bagian kaki. Karena nanti beda ya antara satir. Karena kan tadi syarat yang ketiga itu apa? Yaitu tidak atau memanik usulul ma. Nah, terus syarat yang keempat harus satir, nutup. Itu kan nutup dari bagian ini atau bagian apa? Nah, bagian ini atas, samping atau bawah gitu. Walaupun dia itu tidak nutup dari celah ini nih. Misalnya ada khuf yang dimana pas bagian di sini yang lebar nanti. Sehingga kan waktu dilihat dari atas kelihatan tuh bagian kakinya. Nah, itu nggak masalah. Jelas ya? Itu. Karena yang dimaksud satir itu adalah menutup mahalil fardi. Dari bagian ini, dari bagian depan, dari bagian samping, samping kanan, samping kiri, dan dari bagian bawah. Seperti itu. Itu yang dikatakan menutup, menyatir. Itu menyatir. Nah, sekalipun, nah maka tadi yang saya sampaikan, sekalipun dia itu terlihat dari atas. Gitu, terlihat dari atas maksudnya terlihat dari celah ini. Jadi si ininya, si
bagian lubangnya ini yang terpakai di sini, itu nanti bisa kita itu ngelihat. Ternyata terlihat nih mata kakinya atau terlihat nih bagian kaki-kaki yang lainnya seperti itu. Maka kalau seperti itu nggak apa-apa. Karena yang dimaksud satir itu adalah tertutup dari depan, dari sini, dari sini, dari samping kanan, samping kiri, dari belakang, dan juga dari bawah. Sehingga akhirnya dari sini semua, dari bagian ini semua, ini ke kanan ke kiri itu nggak terlihat. Walaupun terlihat dari atas. Terlihat dari atas kan bukan gara-gara dia nggak satir, tapi gara-gara ada lubang di atasnya itu. Itu jelas ya. Makanya waktu dikatakan ai khufnya harus menyatir dua mahalul fardi. Gitu. Berarti kaki kanan kaki kiri. Mahalul fardinya itu apa? Berarti dari ujung kuku sampai kepada batas atas nih mata kaki kan. Sampai batas atas ini. Berarti sini harus nutup nih semuanya. Gitu. Berarti dari sini, dari depan, dari bawah, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sekalipun nanti kalau kita intip dari ini, paham ya maksudnya diintip dari celah lubangnya ini nih, kelihatan. Itu nggak apa-apa. Karena yang maksud di satir itu adalah satir dari jawanib, dari asfal, dari depan, dari belakang. Jelas? Oke. Itu ada syarat selanjutnya tuh. Ayyakuna satiroini. Makanya kalau di bahasa syarat itu adalah limu'adhami ma yajibu ghusluhu min. Sebagian besar yang wajib dighusl. Kenapa ada koid sebagian besar bukan semua? Karena nanti waktu dikatakan dia dari celah lubangnya nggak nyatir, paham nggak? Dari celah lubangnya. Makanya waktu dikatakan satiroid, tapi kan nggak mungkin dari celah lubang terlihat kuku jempolnya. Jauh banget itu berarti udah lain itu celahnya itu. Tapi kan nggak mungkin dari celah lubang terlihat tumitnya. Minimal dari celah lubang itu hanya terlihat bagian apa mata kakinya. Kan gitu kan? Makanya waktu dikatakan satiroin itu nggak satir ke semua bagian fardu, tetapi ke sebagian besar bagian fardu. Kenapa bahasanya adalah sebagian besar bagian fardu? Dikarenakan tetap nanti kalau apabila kita melihat atau dia tidak menyatir dari celah lubangnya ini, tetapi dia menyatir dari samping kan, kalau dari atas kan dia tidak menyatir. Dari atas kan kita lihat terlihat ke mata kakinya, tapi tolak ukurnya apakah dari atas? Lah, tolak ukurnya tuh lihat dulu dari samping, tertutup enggak? Kalau dari samping tersatir enggak mata kakinya? Kalau dari samping tersatir, dari bawah tersatir, dari depan tersatir, maka itu terpenuhi syarat. Walaupun saat kita lihat dari atas, mata kaki terlihat. Nah, itu kan enggak terhitung. Itu bukan satir yang seperti itu yang dimaksud. Karena kalau satir yang seperti itu, maka saat di atas dia harus sampai ke sini dan harus diikat kan jadinya. Baru nggak terlihat. Tapi kan nggak seperti itu. Yang dimaksud di situ adalah menyatir sebagian besar. Kenapa dikatakan sebagian besar? Karena ada bagian yang apabila tidak tersatir itu tidak masalah. Karena bukan satir dengan kriteria seperti itu yang dimaksudkan. Jelas nih? Oke. Ya. Ya. Ah. Yang transparan. Jadi dia terlihat di luar. Nah, maka tadi saya sempat memberi dobit satirnya dari ain, bukan dari pandangan. Gitu, paham nggak maksudnya? Satirnya dari ain. Maka dalam khuf satir yang dimaksud di situ adalah satirul aini. Gitu. Itu kan tadi kalau seandainya dia nggak transparan, dia kan tertutup. Nah, apabila ternyata dia transparan, dia itu kan tetap satirul aini. Satirul aini itu maksudnya memani benda ngena ke sana. Jelas nggak? Nah, dalam hal ini kalau misalnya itu nggak apa-apa. Ya itu. Karena secara aslinya seandainya dia nggak transparan, dia tetap nggak membuat tidak terlihat. Gitu. Beda nanti dengan satir yang ada di dalam aurat. Paham nggak? Gitu. Di dalam aurat itu memang satir daripada pandangan. Gitu. Jadi makanya di dalam penutup aurat itu kan nggak sah dia itu kan kita harus menyatir aurat kan, satirul aurah kan. Gitu. Kita itu harus menutup aurat. Maka nggak sah kalau misalnya transparan dan nggak sah kalau misalnya membentuk lekukan. Yaitu kenapa? Karena satir yang dimaksud dalam aurat itu tapi sah nggak misalnya nutup cuman waktu kena air ngerembes sampai itu sah nggak?
Sah. Kenapa? Karena satir yang dimaksud di dalam aurat itu adalah satir dari pandangan, bukan satir dari ain. Paham nggak nih? Itu kita dengar azan. Itu nanti tafrik antara satir itu. Karena kan waktu dikatakan di sini satiro ini, maksud dari satiro ini adalah itu adalah satirun minal aini. Gitu. Sedangkan waktu dikatakan kita harus satratul aurah misalnya. Nah, satir yang dimaksud di situ adalah satirun minar ru'yah gitu aja. Satirun minar ru'yah, menyatir daripada pandangan. Ya, ain by air atau selain air kayak gitu. Lagi dengar nggak sih azannya tuh? Nah, 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 nah. Oke, ini jelas ya. Oke, kita lanjut. Wa ayyakuna, ini syarat yang keempat. Wa ayyakuna al-khuffani satiraini li mahallil fardi al-qidamaini. Dia harus menyatir. Nah, dengan sutroh yang dimaksud di situ adalah sutroh daripada ainun, daripada zat benda. Sutroh daripada ainun, bukan sutroh daripada pandangan. Gitu. Nah, makanya nanti disebutkan, biasa di surah-surah di dalam Masyiah itu ditambahkan. Sutroh yang dimaksud di situ adalah sutroh daripada wusulul ain. Sehingga apabila dia itu memakai yang transparan, itu kan nggak sutroh daripada ru'yah, tapi sutroh daripada wusulul ain, maka nggak dipermasalahkan. Nah, beda dengan wajib sutroh di dalam aurat. Sutroh di dalam aurat itu adalah sutroh dari ru'yah. Yaitu. Nah, hatta waktu dikatakan sutroh dari ru'yah, hatta misalnya dia itu masih membentuk, walaupun ru'yah yang dimaksud di situ adalah ru'yatul, apa namanya? Bukan ru'yatul bukan ru'yatul mata, bukan ru'yatul hawas mata, tetapi ru'yah ini, imajinasi. Paham nggak? Gitu. Maka waktu ru'yah di dalam aurat itu, imma ru'yah ini, hawas, atau ru'yah ini, ru'yah zihin. Gitu. Makanya akhirnya, oh, mata batin lain lagi ya, zihin pokoknya. Kenapa akhirnya yang ketat itu tidak diapakan, tidak sah, yang apa yang penutup aurat tapi ketat itu nggak sah, karena dia tidak memani dari ru'yatul zihin. Dia kan memani dari ru'yatul ain kan, ru'yatul mata, ru'yatul basar kan. Gitu. Waktu ditutup kan ru'yatul basar kita nggak bisa melihat warna kulitnya. Karena nanti yang dimaksud tidak transparan itu bihaitu la nufarriqu launal basyarah. Gitu. Yang sekiranya warna kulitnya itu kita udah nggak bisa ngebedain lagi. Itu nanti yang dikatakan tidak transparan. Kalau di dalam bab nutup aurat. Nah, kalau dia itu tebel apa namanya? Dia itu tidak transparan, berarti waktu di misalnya ini warna kulit saya apa gitu misalnya. Terus dibuat gini nih. Nah, ini kan berarti waktu dibuat gini itu kan udah nggak bisa dibedain lagi warna kulitnya, nggak tahu warna kulitnya kan gitu kan. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya, lah, ya Allah nih aktor sibuk kita ini. Oke, kalau misalnya eh apa tadi? Aurat ya, oke. Di dalam aurat. Kalau misalnya dia ketat, itu kan dia apa tidak menafikan ini. Dia menafikan daripada ru'yatul basor kan, tapi kan tidak menafikan daripada ru'yatul zihin. Sehingga akhirnya gara-gara ketat kan ngebentuk lekukan, ngebentuk apa namanya? Ngebentuk ukuran. Nah, gara-gara lekukan terbentuk, ukuran terbentuk, akhirnya kan zihin itu bisa membayangkan.
oh ternyata seperti ini bentuk lekukan daripada ininya, daripada apa namanya, daripada pahanya misalnya, atau daripada hal-hal yang lainnya seperti itu. Nah akhirnya masih tetap tidak memenuhi kriteria. Itu di dalam sutroh yang dimana sutrohnya sutrotul aurat gitu, harus memani daripada ru'yatul basar dan memani daripada ru'yatul zihan. Sedangkan sutroh yang dimaksud dalam khauf itu dalam khauf sih. Sutroh yang dimaksud dalam khauf itu adalah memani daripada usulul ain. Itu bedanya, beda satirnya itu. Jelas ya? Oke. Maka syaratnya apa? Satira ini li mahallil fardi gitu. Berarti menyatir semua bagian apa? Semua bagian mata kaki. Wal jawanib wal asfal. Bagian kanan, bagian kiri, bagian bawah, bagian depan. Seperti itu. Walaupun kita udah mengatakan enggak yadur. Enggak yadur itu maksudnya adalah enggak masalah kalau misalnya dia tidak menyatir dari bagian atas. Karena yang dimaksud satir itu adalah dari bagian samping. Samping, depan, bawah. Seperti itu. Kalau misalnya dari bagian atas, kita bisa langsung melihat tanpa penghalang, bahasa gitu ya. Kita melihat tanpa penghalang, itu ada ininya, terlihat mata kakinya, itu nggak apa-apa. Karena satir yang dimaksud di situ adalah dari depan, dari samping, dari bawah, dari belakang. Jelas? Nah, terus nanti ada permasalahan. Gimana kalau misalnya dia itu sobek? Itu sobek luar, sobek dalam. Karena kan nanti sobek itu ima sobek bagian luar, ima sobek bagian dalam. Kan gitu kan. Nah, kalau sobek bagian luar, sobek itu ya terkopek gitu lah. Kalau misalnya sobek bagian luar, itu kan biasa masih menghalangi. Kalau sobek bagian dalam juga masih menghalangi. Kalau sobek bagian luar dalam gimana? Nah, makanya kalau sobek bagian luar saja nggak masalah, layadur. Kalau sobek bagian dalam saja layadur. Kalau sobek bagian luar dan dalam, maka kita lihat. Kalau misalnya sobek bagian luar dan dalam dan itu membuat tidak menyatir lagi, maka yadur. Yadur itu berarti membuat nggak sah akhirnya penggunaan khuf yang itu. Nggak memenuhi kriteria jadinya. Tapi kalau misalnya sobek luar dalam tetapi masih menyatir. Masih menyatir dalam artian masih memenuhi syarat yang pertama, masih memenuhi syarat yang kedua, yaitu memani dari usulul ma, kuat, masih menyatir dan memenuhi syarat yang keempat, maka nggak apa-apa. Itu tadi, kalau misalnya dia itu sobek luar dan dalam. Oke, itu nanti biasa dibahasnya. Sobeknya itu apakah di mahalul fardhi atau sobeknya itu di bagian sini atau sobeknya itu di atasnya. Kalau sobeknya di atasnya udah nggak masalah, wong nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau sobek di sini gimana? Dilihat. Kalau sobeknya bagian dalam maka nggak masalah. Kalau bagian luar saja maka nggak masalah. Kalau bagian luar dan dalam maka dilihat. Kalau misalnya bagian luar dan dalam membuat tidak tersatir lagi maka yadur. Gitu. Tapi kalau misalnya bagian luar dan dalam itu masih menyatir, walaupun sobek luar, sobek dalam, tetapi masih ada sisa-sisa ininya, sisa-sisa kulitnya, gitu, sisa-sisa kufnya gitu ya, sisa-sisa kufnya yang masih bertahan di situ, maka nggak apa-apa. Karena kan sobek itu kan apa palingan cuman gara-gara terkopek, bagian dalam juga terkopek dan seterusnya. Oke, itu selesai. Kita bahas di dalam syarat yang ke-5. Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 7. Syarat yang kelima. Tadi syarat yang keempat apa? Satiroini. Wajib menyatir. Dobit sutroh yang dimaksud itu adalah sutrotun min usulil ain. Itu sutrotun min usulil ain. Oke, selanjutnya. Wa khamisuha. Syarat yang kelima. Ini nanti sebenarnya oke, itu nanti aja itu surah yang lain. Syarat yang kelima, alla yahsula lila bisihima hadatsun akbar. Nah, ini kita fokus nanti. Waktu udah syarat-syarat Allah itu yang apabila terjadi mubtil. Auto mubtil itu nanti. Yang kalau dia itu terjadi. Maka nanti disebutkan syarat kelima, keenam, ketujuh, udah dobinya Allah kada, Allah kada, Allah kada. Kenapa pakainya Allah? Karena kalau terjadi langsung mubtil. Kalau misalnya kan syarat yang kelima kan dia tidak berhadas akbar. Maksud tidak berhadas akbar itu saat statusnya di sini ya.
bukan dari awal. Gitu. Karena dari awal di sini waktu dikatakan syarat yang pertama tadi taharah kamilah. Taharah kamilah yang maksud itu ada taharah min akbar sama asghar gitu. Itu akbar sama asghar. Karena kita bisa ngebayangi surah, ada orang berhadas akbar tapi tidak berhadas asghar. Paham nggak maksudnya? Gitu. Ada orang berhadas akbar tapi dia itu tidak berhadas asghar. Bisa kebayang surahnya. Seperti apa? Seperti mimpi basah di saat tidur. Gimana? Duduknya duduk mutamakin, ahsan. Gitu. Seperti orang. Tapi dia sebelumnya nggak berhadas asghar ya. Gitu. Karena kalau dia berhadas asghar ya nggak ngaruh. Seperti orang. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sadar maka semua yang keluar daripada sabilain itu membuat hadas asgor. Semua yang keluar daripada sabilain kayak gitu membuat hadas asgor kayak gitu. Nah, makanya nanti contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang dia itu tidak berhadas akbar, tidak berhadas asgar, lalu tidur. Tidurnya itu dengan qaidan mutamakinan, dengan duduk mutamakin. Lalu bangun-bangun inzal ya. Paham inzal lah ya. Gitu. Lalu bangun-bangun inzal. Nah, itu status dia itu hadas akbar, tapi tidak berhadas asgor. Seperti itu. Status dia hadas akbar tapi tidak berhadas asgor. Maka dari situlah kita memahami bahwasanya hadas akbar itu tidak melazimi hadas asgor. Paham ya? Gitu. Hadas asgor juga sama, tidak melazimi hadas akbar. Karena ada surah yang mana ada orang bisa terjadi hadas akbar, tidak hadas asgor. Beda dengan yang perofi'nya. Beda dengan yang perofi'nya. Kalau misalnya yang perofi'nya, yang merofi akbar, auto merofi asgor. Paham gak nih? Gitu. Yang merofi akbar itu auto merofi asgor. Misalnya apa? Misalnya orang itu berhadas akbar, berhadas asgor, kayak gitu. Berarti kan dia mesti mandi. Nah, saat mandinya dia itu kan merofi akbar. Saat merofi akbar, maka yang lebih asgor dari akbar auto terofi juga. Jelas gak? Jadi kalau misalnya orang setelah mandi junub gara-gara hadas akbar, dia itu selama dia tidak melakukan mubtilatu hadas asgor ya, jangan waktu mandi nyentuh nyentuh zakar misalnya atau apapun itu, atau waktu mandi setelah itu buang air kecil, atau waktu mandi setelah itu keluar rih seperti itu. Jangan itu, bukan itu. Tetapi suruhnya sepanjang mandinya dia atau dari mulai mandi dan sepanjang mandinya dia tidak melakukan apapun yang membatalkan hadas asgor. Paham nih? Nah, sehingga saat dia mandinya itu rafi'ul akbar wal asgor ma'an. Sehingga sekalipun dia setelah mandi itu tidak berwudhu lagi, dia itu udah nggak berhadas asgor. Maka boleh dia langsung sholat, langsung baca Quran, langsung apapun itu yang dimana membutuhkan membutuhkan toharoh daripada hadas asgor. Jelas nih? Nah, itu nanti beda ya, dalam toharoh beda. Gitu, dalam toharoh beda. Karena itu memang dinas, memang ada nasnya. Makanya di pertemuan awal-awal kemarin, saya menyampaikan fikih itu riwayat. Walaupun secara logika kan kita memahami kalau yang merofi hadas akbar itu merofi asgor, berarti yang membuat hadas akbar juga membuat asgor dong. Paham nggak? Itu kan secara logika kan seperti itu. Gitu. Makanya saya pernah punya pengalaman, ada orang yang dimana masih kekeh banget itu. Walaupun diberi nasnya nggak mau percaya dia. Ya itu. Paham nggak? Karena dia hanya berpegang kepada nas yang dimana semua yang merofi hadas akbar, merofi asgor. Kan gitu kan? Akhirnya dia menggunakan logika yang sama. Berarti kalau membuat akbar, auto membuat asgor. Paham gak nih? Gitu. Itu saya pernah menemukan orang yang seperti itu. Padahal udah diberi nasnya. Diberi nasnya ada surah orang akbar, tetapi tidak asgor. Ini surahnya. Gitu. Dia mengatakan, nggak ada itu. dalam dalam itulah kalau dalam ada bahasa dikatakan Algerian wa takhalluf. Dia memegang mempercayai kalau misalnya yang merofi akbar itu merofi asgor kan dari nas. Tetapi dalam hal yang membuat akbar itu tidak membuat asgor itu juga dari nas, dia nggak mau. Kayak gitu. Saya waktu itu pernah menemukan itu. Itu waktu itu dikatakan di mana waktu ditanyakan ibarah dia, dari mana kamu memahami bahwasannya semua yang membuat akbar auto asgor gitu.
nggak perlu ibarah-ibarah, cukup pakai logika aja gitu. Pakai logika, udah. Nyerah lah kita. Makanya akhirnya fikih itu riwayat. Itu yang perlu kita pahami gitu. Karena memang di dalam riwayatnya ada seperti itu. Ada yang dimana orang itu akbar tapi nggak asgor. Dan para ulama itu menukilkan itu, menukilkan surah itu. Contohnya seperti tadi itu. Contohnya seperti orang yang tidur tapi dia itu tidak berhadas asgor, tidak berhadas akbar, bangun-bangun inzal. Itu tidurnya tidur ini ya qaid mutamakin ya. Gitu. Oke, ya. Kalau misalnya ada orang nggak berhadas besar, kecil, terus dia mandi itu berarti dia ngilangin hadas asgornya? Nggak bisa. Berarti harus wudhu. Harus wudhu. Karena tadi harus kita pahami rafi'ul akbar. Makanya rafi'ul akbar, mandi sunnah kan bukan rafi'ul akbar. Sehingga akhirnya mandi sunnah tidak membuat kita tidak berhadas asgor. Harus pahami ya, dobitnya itu adalah rafi'ul akbar yalzamu ala rafi'il asgor. Itu dobitnya. Harus pahami rafi yang dimaksud di sini adalah rafi akbar. Kayak itu. Misal dia itu ada, makanya nanti kalau kita pahami ini, kita langsung bisa mengiprof jami maniknya. Maka di dalam fikih itu diberikan ini aja, barometernya aja, standarnya aja. Kita kan paham ya, tadi rafiul akbar ya. Langsung membuat rafi asgor. Misal, orang mandi besar. Gitu, mandi besar, mandi wajib gitu ya. Orang mandi wajib. Setelah itu kencing dia. Nah, setelah kencing dia ngerasa, waduh, harusnya kan kalau saya nggak kencing, saya udah nggak ada asgor lagi. Nah, setelah kencing, dia ngulangi mandinya lagi. Berharap agar nggak butuh wudhu atau nggak perlu repot-repot wudhu. Apakah sah seperti itu? Lah, karena mandi yang dia ulangi tadi, laisa rofi al akbar. Karena akbarnya udah selesai tadi sebelumnya. Jelas ya? Nah, yang dimaksud di situ adalah rofi al akbar. Gimana? Kalau niat ulang, Apa yang di rofi? Kan dia nggak akbar. Paham nggak maksudnya? Udah selesai kan? Gitu. Dia nggak akbar. Nah, makanya rofi akan dikatakan rofi kalau si marfoknya itu ada. Paham nggak? Makanya akhirnya wudhu yang kedua itu kan nggak niat rofi ul hadas. Wudhu yang kedua itu kan dikatakan sebagai tajdid. Kenapa? Karena marfoknya nggak ada. Paham nggak? Jadi orang punya wudhu. Wudhu yang kedua. Kan kalau dikatakan nawaitul wudhu ali rofil hadas. Marfuknya kan nggak ada. Dalam artian hadasnya kan lagi nggak ada. Karena dia status wudhu pertamanya masih ada. Makanya akhirnya wudhu yang kedua itu dinamakan dengan wudhu mujaddid atau tajdid. Seperti tadi itu, mandi yang kedua itu kan tidak rofi akbar. Gitu. Maka dia tidak memenuhi kriteria rofiul akbar. Oke. Tadi sampai mana kok meluas ke sana ya? Di sini tadi. Yang dimaksud toharoh itu adalah toharoh dari akbar, dari asgor. Bukan hanya dari asgor saja dan bukan hanya dari akbar saja. Kayak gitu. Kenapa kok harus dipasang dua-duanya? Bukannya nanti kalau misalnya dia itu toharoh anil anil akbar atau anil asgor atau keduanya enggak. Karena kedua itu tidak melazimi. Paham ya? Gitu. Jadi orang yang berhadas akbar tidak melazimi dia pasti berhadas asgor. Orang yang berhadas asgor juga tidak melazimi dia pasti berhadas akbar. Karena kan banyak banget orang hadas asgor tidak hadas akbar kan. Tapi ada juga surah orang hadas akbar tapi tidak asgor. Jelas nih? Itu ada juga surah. Makanya waktu dikatakan dia pakai seperti itu sudah toharoh. Toharoh yang dimaksud toharoh anil akbar wa anil asgor. Gitu. Toharotun anil akbar wa anil asgor. Maka nanti yang ada sedikit khilaf itu adalah status toharoh orang yang sedang ini. Status toharoh orang yang wudhu tetapi dia itu masih akbar. Paham nggak? Jadi kan salah satu sunnah di dalam mandi wajib itu kan berwudhu dulu. Nah itu nanti dikhilafkan itu status wudhunya tadi itu. Wudhunya itu apakah membuat rofi asgor atau enggak? Atau itu hanya sunnah saya itu khilaf. Gitu. Tapi para ulama di saat mencontohkan orang yang rofi'ul asgor laisa rofi'al akbar, selalu contohnya itu adalah orang yang punya wudhu lalu tidur dan inzal. Tidurnya tidur qaid mutamakin ya, lalu inzal. Contohnya seperti itu. Kenapa kok nggak dicontohkan aja misalnya orang berhadas akbar, hadas asgor, tetapi sebelum mandi dia wudhu dulu.
Paham nggak? Kan waktu wudhu dulu kan berarti rofi asgornya tuh. Jelas sih. Nah, kenapa jarang banget contohkan itu? Karena itu khilaf. Gitu. Bahkan ada hampir tidak ada yang mengatakan itu rofi adas asgor. Kenapa? Karena akbarnya belum dirofi sama dia. Gitu. Sehingga pintu untuk merofi asgor, rofi dulu akbarnya. Nah, apabila dia udah rofi akbar, maka asgornya include. Jelas? Nah, kalau tadi itu kan bukan permasalahan rofi. Kalau tadi itu memang sedang masih terrofa akbar dan asgornya. Yaitu orang yang ini, orang yang punya wudhu, tidak akbar, lalu dia tidur. Itu kan memang dia itu rofiul akbar wal asgor ma'an. Tiba-tiba terjadi akbar saja. Nah, apakah di saat terjadi akbar saja asgor auto include atau tidak? Itu ternyata enggak. Itu ternyata tidak. Jelas ya? Oke. Ah, nanti di sini sebenarnya ada dobit. Kenapa kalau misalnya orang kan bisa kita kebayang ya surah kan bisa aja misalnya status dia masih sadar inzal. Paham nggak maksudnya? Orang nih punya wudhu berarti dia itu rofiul akbar wal asgor. Gitu. Dia itu orang yang tohir akbar wal asgor. Sadar inzal. Bisa kebayang nggak? Kan bisa kan? Nah, kenapa kalau misalnya surah itu auto dikatakan dia asgor juga? Paham nggak beda dua surahnya? Kalau surah yang pertama kan tidur. Surah yang kedua kan auto dikatakan asgornya include. Kenapa? Karena nanti orang yang sadar dan inzal itu selalu ada mukaddimahnya. Karena inzalnya orang yang sadar itu dikarenakan ada syahwat. Nah, syahwat itu selalu mengeluarkan mazi dulu. Dan itu yang membuat asgor. Beda dengan orang yang inzal dan tidur. Jelas? Gitu. Beda dengan orang yang inzal dan tidur. Sehingga orang yang inzal dan tidur itu memang murni mani saja. Gitu. Kenapa? Karena kan orang tidur gimana bersyahwat? Paham ya? Gitu. Orang tidur tuh nggak keluar mazi. Gitu. Sehingga akhirnya apabila dia tidur terus mimpi basah, nah mimpi basahnya itu murni mani saja. Sehingga kalau misalnya yang keluar itu hanya mani saja, itu membuat akbar, tidak membuat asgor. Karena nanti, makanya waktu dikatakan, apa yang membuat asgor? Semua yang keluar dari sabila ini, ilal mani. Paham nih, dobitnya nih ya? Gitu. Apa yang membuat asgor? Semua yang keluar dari sabila ini, jafan kana, au balalan kana, seperti itu, baik kering ataupun basah, kecuali mani. Maninya itu maksudnya mani mahdoh ya, bukan mani yang diikuti, yang diawali dan diakhiri. Gitu. Karena nanti mani yang keluar saat orang sadar itu selalu diawali dan diakhiri sama mazi. Seperti itu. Karena dia dari syahwat. Kayak itu. Bukan itu. Tetapi mani yang dimaksud di situ adalah mani mahdoh. Makanya kalau orang sadar lalu inzal, auto dia itu asgor. Paham nih? Gitu. Kalau orang sadar lalu inzal, auto asgor. Tapi kalau orang tidur lalu inzal, dia itu nggak auto asgor. Kenapa? Karena yang keluar itu hanya mani mahdoh. Makanya waktu dikatakan kenapa? Karena kalau mani mahdoh itu bukan mubtilatil wudu. Tetapi dia membuat hadas akbar. Jelas ya? Oke. Maka tadi kita lihat di syarat yang ke berapa nih? Syarat yang kelima. Syarat yang kelima. Yaitu apa? Tidak berhadas akbar. Nah, makanya waktu dikatakan hadas yang dimaksud sini itu adalah asgor. Kenapa? Karena apabila berarti urutannya jelas ya. Berarti status dia sebelumnya dia itu laisa di sini. Berarti kita harus pasang lagi nih karena udah ngelihat syarat yang kelima. Maka kita harus pasang lagi dobit qoblal istimalnya. Berarti dia itu laisa muhdisal akbar. Nah, harus ada dobit tambahan nih sebelumnya. Karena kan misalnya kita masih memahami qoblal istimal, wudu kan bisa jadi ya surah kita dia itu orang berhadas akbar kan. Nah, maka dobit tambahannya di sini. Laisa muhdisal akbar. Gitu. Dia itu bukan orang yang sedang berhadas akbar. Itu baru setelah itu belum pakai wudhu lengkap melanjutkan perjalanannya. Maka kalau udah sampai di sini, kalau hadas yang dimaksud asgor. Kenapa? Karena kalau hadas yang dimaksud akbar, auto batal wudhu, batal apa namanya? Batal khufnya. Sehingga caranya apa? Ya dia harus ngebuka mandi. Setelah mandi berarti udah nggak berhadas ini lagi, tidak berhadas
akbar lagi seperti itu. Baru melakukan ini. Baru melakukan ini dua. Maka nanti dobit di sini gimana kalau misalkan berarti ada surah lagi nih. Gitu. Kalau dia mandi wajib itu berfungsi nggak muslim atau udah pakai Satu paket. Makanya waktu di ini kasus di sini kalau dia itu melakukan wudhu, paham nggak tadi surahnya nih? Misalkan orang baru akbar, itu hadas akbar, terus dia itu apa namanya? Terus dia itu setelah itu mandi. Saat dia mandi, kan mandinya itu membuat dia tidak berhadas asgor. Jelas ya? Itu dia berhadas asgor. Tetapi kan pembuat dia tidak berhadas asgor bukan wudhu, tetapi mandi. Nah itu adalah hadas asgor yang sah, yang dapat diterima. Baru setelah itu dia labis langsung, bisa. Karena tadi yang dimaksud di sini kenapa kita pakai wudhu? Karena apabila perofa hadas asgornya itu wudhu, bukan mandi. Paham ya? Dan kita harus pahami, mandi yang bisa merofa hadas asgor hanya mandi yang merofa hadas akbar. Itu. Makanya kalau misalnya kita habis wudhu itu habis mandi itu nggak perlu wudhu lagi, ya selama mandi jangan ngelakuin sesuatu yang membatalkan wudhu. Kayak gitu. Ya misalnya pakai ini jangan sampai mashul farji. Jangan sampai ya misalnya semua yang membatalkan wudhu selesaikan setelah ini. Selesaikan sebelum mandi. Gitu. Ahsannya seperti itu. Asalnya semua yang membatalkan wudhu, misalnya dari baul, dari rih, dari goid, misalnya seperti itu. Selesaikan sebelum mandi. Mandi itu di akhir. Maka nanti ada beberapa mengatakan seperti misalnya bersabun dan semuanya asalnya selesaikan sebelum mandi. Kayak itu, asalnya. Sehingga akhirnya pas di akhir memang tinggal mandinya saja kan. Nah di akhir waktu tinggal mandinya kita harus pastikan dulu sabun udah nggak ada. Karena kalau misalnya kita masih bersabun lalu siramannya kita niatkan untuk mandi itu nggak sah. Kenapa? Karena waktu itu si airnya nyampur kepada sesuatu yang tohir yang membuat tagoyur air. Sehingga dia itu tidak menjadi rofi lagi. Karena tidak memenuhi air mutlak. Maka yang dimaksud di situ adalah selesaikan semua hajat sampai bersabun sampai semuanya. Baru setelah itu mandi. Mandinya maksudnya mandi wajib ya. Mandi wajib. Saat mandi wajib itu baru rofiul akbar wal asgor ma'an. Baru setelah itu handukan selesai. Jangan jadikan dia di awal. Asalnya seperti itu. Jangan jadikan di awal. Jadikan dia di akhir. Dan jangan sampai dia dijadikan pembilas sabun. Karena auto nggak sah. Paham ya? Jadi misalnya orang sampoan dulu. Sampoan kan ada yang seperti itu kan. Dia taruh air dulu. Atau dia sabunan dulu. Tipis-tipis dulu gitu kan sabunan. Atau taruh sampo dulu. Setelah itu baru nawaitul ghusl akbar. Nah, itu auto nggak sah itu. Kenapa? Karena air yang ngalir ke dia itu auto air yang mukhtalit langsung. Mukhtalit dengan apa? Dengan tohir yang membuat tagoyur kafir. Kan gitu kan? Karena itu membuat menghilangkan kemutlakul ma' yang ngalir ke dia. Nah asalnya kalau memang seperti itu, imam mandinya di awal banget. Tapi kan kalau mandinya di awal banget, kita kan susah untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu kan? Gitu ya. Ya udah imam mandinya di awal banget atau mandinya di akhir banget gitu ya, tapi kan ada kesunahan ya. Kalau kesunahannya tetap lakukan aja wudhu di awal atau setelah itu wudhu lagi nggak apa-apa. Jelas ya? Oke. Ini syaratnya berarti kalau di sini udah statusnya labis di sini lalu dia itu berhadas akbar, auto ngulang lagi ke sini, kembali lagi ke sini gitu. Berarti pastikan dia tidak berhadas akbar dulu gitu. Kalau dia itu ternyata hadas asgor melalui perantara ini, kalau waktu pastikan dia tidak berhadas akbar langsung include tidak berhadas asgor juga, bisa langsung ke sini. Paham ya? Makanya waktu dobitnya ayyul basa khuffani ala taharatin kamilatin. Yang dimaksud taharah kamilah anil hadatsaini. Terlepas apapun caranya. Kalau cara yang dipakai adalah wudhu, berarti wudhunya saat kaki harus gosel. Seperti jelas ya? Oke, kita lanjut. Wa khamisuha, apa wa khamisuha? Syarat yang kelima, alla yahsula lila bisihima hadatsun akbar. Hadas akbar tuh banyak surahnya ya, imma bijanabah atau dengan haid atau apapun itu. Intinya yang membuat hadas akbar. Atau hadas akbar.
Lanjut, yang keenam. Wa alla yadhhara syai'un min mahallil fardi. Gitu. Min mahallil fardi. Tidak terlihat satupun, ini maksudnya terlihatnya gara-gara ini ya. Gara-gara bolong. Bukan gara-gara transparan atau apapun itu, tetapi gara-gara bolong. Alla yadhhara syai'un. Tidak terlihat sedikit pun. Wa in qalla, walaupun sedikit bahasanya. Tidak terlihat apapun, walaupun sedikit. Min mahallil fardi. Kalau terlihatnya di atas mata kaki, nggak apa-apa. Karena di atas mata kaki bukan mahallul fardi. Tapi kalau terlihat mata kakinya, atau tumitnya, atau apanya, gara-gara ada yang tersingkap, kayak itu. Atau gara-gara kancingnya terlepas, atau gara-gara jahitnya terlepas, itu kan berarti terbuka. Gitu. Nah, itu berarti auto muktil. Itu muktil ini ya, muktil. Itu muktil kalau udah terjadi hadas ya. Tapi kan kalau sebelum terjadi hadas, dan ini semua terjadi itu kan nggak muktil. Karena memang belum tidak mudah. Nah, yang dimaksud di sini auto mubtil itu adalah mubtilil muddah. Jelas nggak? Jadi misalnya terjadi waktu masih di sini, belum sampai sini terjadi di sini, jangankan terlihat, dilepas saja nggak apa-apa. Nggak terlepas tinggal pakai. Nah, ini maksudnya Allah yang dimaksud di situ adalah kalau terjadi di sini ya. Setelah di sini nih. Itu terjadi di sini. Kalau misalnya disuruh khuf, tiba-tiba hadas akbar dia, ya udah berarti itu kan nggak memenuhi kriteria yang di sebelumnya. Kembali lagi ke belakang sana. Gitu, tiba-tiba hadas akbar. Nah, yang syarat yang keenam ini adalah saat dia itu di sini nih. Saat udah hadas, berarti kan udah ibtidaul muddah nih. Saat udah ibtidaul muddah, ternyata malah tokope. Tokope itu maksudnya terlepas ini ya. Terlihat koyak. Kayak itu, koyak terlihat kayak gitu. Nah, sehingga akhirnya yadharu syai'un fi mahallil fardi. Maka membuat ibtol ini yang muddahnya. Maka ngulang lagi dari awal jadi kalau dia mau. Oke, itu yang dimaksud. Alla yadharu syai'un wa in qalla, walaupun sedikit. Min mahallil fardi. Dari tempat-tempat fardu. Tempat fardu itu maksudnya adalah anggota wudhu. Walaupun yang terlihatnya itu fi mahallil kharzi. Ini beda dengan usul ma tadi ya. Kalau usul ma fi mahallil kharzi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang terlihatnya itu fi mahallil kharzi, misal jahitannya lepas, copot atau sobek, terlihatnya dari situ, maka tetap membuat ibtol ininya wudhunya, membuat ibtol masahnya, gitu. Beda kalau misalnya zohirnya itu di tempat yang bukan mahallil fardhi. Misalnya kan ada orang yang khufnya kan sampai panjang ke atas gini kan misalnya kan. Atau di atas, intinya di atas inilah, di atas mata kaki lah. Sobek di sini, koyak di sini terlihat. Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena nggak ada aja nggak apa-apa. Apalagi kalau koyak. Gitu. Tamam. Itu tadi. Syarat yang terakhir. Jelas ya? Syarat yang terakhir, alla tanhallal ura. Ura di sini nanti imma kancing, imma resleting. Intinya adalah pengait yang bisa dilepas. Yaitu pengait yang bisa dilepas. Itu imma kancing, imma resleting ura itu. Kalau misalnya dia itu terikat atau terkait dengan kancing atau resleting. Kalau nggak terikat berarti syarat ketujuh ini nggak ada. Misalkan ada khuf yang dimana memang elastis. Itu elastis yang dipakai aja. Lepas aja kan ada yang seperti itu. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada khuf yang dimana ada kancingnya di sini untuk dia dibuka lebar agar bisa dipakai. Kalau dibuka, kalau misalnya mau dilepaskan dibuka lagi seperti itu. Ada kancingnya di sini nanti. Maka dia itu kalau misalnya lepas kancingnya, berarti kan melazimi syarat yang keenam nanti jadi. Gitu. Atau melazimi tidak terrealisasinya syarat yang keenam. Yadhharu syai'un. Kan gitu kan. Kalau terlepas kancingnya. Maka nggak boleh. Kayak gitu. Maka itu nggak boleh. Itu yang syarat yang ke-6. Tidak terlepas kancingnya atau resletingnya. Syarat ke-6, syarat yang ke-7. Itu syarat yang ke-7. Ya. Dia kan kalau untuk udah tayamum, hukumnya bisa nggak? Tayamum atas. Hah? Tayamum atasnya? Pakai tanah. Untuk apa tayamum itu? Tayamum itu kan cuma muka sama tangan doang.
itu atau Kalau membuat nampak kulitnya maka nggak terrealisasi syarat ke-6 kan? Nah, betul. Karena bisa terlepas nggak membuat nampak kulitnya kan? Ya, Nah, tetap batal. Kenapa? Karena nanti auto nggak bisa dipakai berjalan dong. Waktu dipakai berjalan kan lepas-lepas nanti. Gitu. Karena nanti makanya saya bilang kalau misalnya lepasnya uro ini tadi membuat terlihat kulit di bagian mahalul fardi, maka nggak terrealisasi syarat yang keenam. Karena kenapa? Harus syai'un fi mahalil fardi. Tapi kalau misalnya dia itu tidak membuat terlihatnya kulit, gitu, tidak membuat harus syai'un fi mahalil fardi, tetap dia itu tidak terrealisasi syarat yang ketujuh kan? Dan halal uro. Kenapa? Karena kalau misalnya pekait atau kancing resleting pengaitnya lepas, maka kan dia nggak relevan lagi dipakai jalan. Pas pakai jalan kan akan longgar-longgar terus tuh nanti, gitu. Oke, gitu. Jelas ya? kalau untuk misalnya putus kancing Kalau ya itu beda lagi. Ini masalah kalau misalnya putus dan nggak di apa-apakan. berarti kalau dia bisa perbaiki Nggak apa-apa. Maka nanti kalau di dalam syariat itu sawa'un dhahara syai'un min mahallil fardi aula. Baik dia itu terlihat sesuatu, kalau terlihat sesuatu berarti nggak terrealisasi syarat ke-6. Kalau misalnya tidak terlihat, syarat ke-6 terrealisasi, tetapi syarat ke-7 nggak terrealisasi. Gitu. Alasannya kenapa? Li'annahu ayilun ila dhuhur bi mujarradil masyi. Gitu. Karena mujarrad ayilun itu maksudnya akan membuat berpotensi, maksudnya gitu. Berpotensi akan membuat zuhur syai' di saat dia jalan. Karena kan akan lepas-lepas terus karena udah nggak kuat lagi pengaitnya. Oke, itu tadi adalah syarat, 7 syarat. Terus dikatakan 3 syarat yang terakhir itu kalau nggak terrealisasi auto menjadi mubtilat. Jelas ya? 3 syarat yang terakhir kalau tidak terrealisasi auto menjadi mubtilat. Makanya akhirnya di dalam pembahasan khuf itu include pembahasan mubtilat gitu. Nah, mubtilat yang lain apa? Kalau kita makan mubtilat yang lain yaitu inqidaul muddah. Kalau misalnya syarat terpenuhi, habis waktu, teribtol nggak masahnya, masuk khufnya? Teribtol. Gitu. Itu yang dikatakan, teribtolnya bukan dikarenakan syarat tidak terpenuhi, bukan. Tetapi karena waktu habis. Makanya, mubtilat yang lain, kalau kita sebutkan, salah satu mubtilat yang itu adalah inqidaul muddah. Waktunya habis, muddahnya habis. Udah berlalu 72 jam bagi musafir, udah berlalu 24 jam bagi mukim gitu. Maka kalau dia ngerasa mau nambah waktu, ya ngelakuin dari awal. Itu ngelakuin dari awal seperti yang kemarin kita katakan. Kalau dia mau ngerasa mau nambah waktu, ya yajibu alaihi hina izin ghuslu rijlaihi. Maka wajib dia wudu dengan ghusl rijlainya. Itu wajib dia wudu dengan ghusl rijlainya. Tapi kalau misalnya yang dimana nanti tetap harus kalau dia walaupun ghusl rijlainya itu masih di dalam khuf, tapi tetap khufnya harus dilepas pakai lagi. Karena kalau misalnya hanya lanjut doang, maka kan khufnya dipakai sebelum taharah kamilah, maka nggak terpenuhi syarat pertama. Paham nggak maksudnya? Gitu. Kan syarat pertama itu apa? Khufnya dipakai dalam taharah kamilah kan? Nah, makanya kita nambahkan surah. Gimana surahnya kalau dia itu habis muddah, tapi mau ngelanjut lagi. Caranya adalah wudhu sempurna ghuslul rijlaini. Walaupun ghuslnya itu di dalam khuf, nggak apa-apa. Cuman apakah itu cukup? Lah. Caranya apa? Buka, pakai lagi. Karena syarat yang pertama, si khuf harus dipakai di dalam keadaan toharoh kamilah. Itu kan tadi kalau misal dipakai ghuslnya khufnya kakinya masih dalam khuf, kan khuf terpakai sebelum toharoh kamilah jadinya. Gitu. Itu maka nggak terpenuhi syarat yang pertama. Gitu. Nah, terus ada nanti tambahan syarat yang lain. Syarat yang lainnya itu apa? Yaitu khufnya wajib tohir. Gitu. Khufnya itu wajib tohir. Gitu. Baik tohir secara dia itu bukan najasul ain atau ainun najasah, atau tohir dia itu bukan mutanajis. Jelas nggak? Jadi khuf nih. Ini khuf. Dia itu harus tohir. Berarti maksud tohir itu adalah imma laysan ainan najasah au imma laysa mutanajisan. Jelas? Ainan najasah itu seperti apa ya? Seperti dia kulit bangkai yang belum didabak, dijadiin khuf. Nah, itu kan berarti ainun najasah auto, dia bukan mutanajis kan? Atau mutanajis itu seperti apa? Dia adalah kulit yang udah didabak, berarti dia tohir,
tetapi dia itu ketempelan kotoran. Seperti itu. Berarti harus bersihkan itu kotorannya itu. Itu berarti syaratnya itu harus ayyakunat thahir. Gitu, ayyakunat thahir. Tetapi ketempelan kotoran yang ghair ma'fu ya, bukan kotoran yang ma'fu. Kotoran yang ma'fu itu seperti kena percikan yang kecil banget. Misalnya orang itu kena percikan apa atau kena asap yang najis. Misalkan ada orang bakar sampah, ada kotoran-kotoran kering di situ. Kan asapnya kan berarti kan asapnya hasil dari sampah. Atau orang bakar bikin babi bakar gitu, bikin babi bakar atau apa. Kan kita lewat itu kan nanti wah, aromanya enak banget itu. Gitu. Itu nanti dikatakan najis, tetapi najis yang ma'fu. Kenapa? Karena umumul balwa, karena itu sulit untuk dihindari. Atau misalnya kotoran dari kakinya lalat atau kakinya semut. Yaitu semut habis nggak tahu kita dia dari mana gitu kan. Karena nggak mungkin kita cari dari mana, asyikoli nanti jawabnya. Susah juga kita jawab asyikoli nanti kan. Nah, itu atau yang dari kaki semut atau kaki lalat, bukan kaki kucing ya. Kaki kucing itu udah najis tidak maafu itu. Kucing dari mana nempelin khuf kita ya udah berarti harus dibersihkan. Kaki yang dimaksud di situ adalah kaki hewan-hewan kecil. Kaki pinding, kaki lalat, kaki semut, pokoknya hewan-hewan kecil lah. Hewan-hewan mungil. Oke. Kenapa kok bisa tohir itu adalah syarat daripada khuf? Karena khuf itu kan nanti kita pakai sholat. Karena kan inti masa khuf itu kan agar kita itu sah sholat kan. Sehingga kalau misalnya agar kita itu sah sholat, kita nanti juga ikut pakai itu dalam sholat kan. Sehingga akhirnya khufnya itu juga wajib dia itu suci kayak gitu. Makanya dulu itu ada salah satu caranya itu adalah kan misalnya orang kebayang kalau khuf kayak gitu gimana waktu orang pakai safar kan dia sangat tidak bisa menggunakan sangat tidak bisa memastikan dia tidak terkena najis kan. Nah, ada yang dia itu khufnya itu pakai double. Jadi dibedain antara khuf sama sepatu. Jadi khuf yang dimaksud di situ adalah khuf yang memang untuk daleman. Jadi pas pakai sepatu dimasukkan lagi ke dalam sepatu itu nanti. Kayak gitu. Jadi nanti pas setelah itu dibuka. Nah, ini yang sepatunya itu. Tapi masih pakai khuf karena misalnya musim dingin atau apapun itu gitu kan. Sehingga akhirnya dia itu memenuhi. Makanya nanti di sini kaos kaki itu sebenarnya bisa kalau memenuhi kriteria ya. Kalau kaos kaki yang biasa kita pahami itu kan kain ya. Nah, kaos kaki yang seperti itu kan kalau disobul mak langsung rembes ke kulit. Nah, kalau misal kaos kaki yang dimaksud di situ adalah kaos kaki kulit, maka bisa. Gitu. Kaos kakinya itu kaos kaki kulit, seperti kulit orang-orang di musim dingin kan ada itu. Tapi harus tertutup sampai mata kaki. Itu tertutup sampai mata kaki. Dan itu kita pakai itu bisa. Misal kita keluar masih pakai itu tapi pakai sendal, kayak itu kan itu bisa. Seperti itu. Atau kita pakai sepatu itu bisa. Kalau di rumahnya Di rumah aja nggak apa-apa. Karet buat. Hmm? Sepatu boot karet, kenapa tuh? Ya, itu masuk. Enggak, ini tadi maksudnya kalau misalnya yang dimaksud di situ adalah bisa dipakaikan lagi ke sepatu. Ya, itu kan berarti khufnya tipis tuh, bukan khuf yang sepatu. Gitu. Makanya kenapa kok khufnya harus tohir? Karena inti daripada khuf itu adalah istibahatus shalah. Maka enggak ada ibahah dengan najasah. Itu wala ibahata ma'an najasah. Nah, lantas bagaimana kalau ma'fu? Kalau ma'fu itu enggak apa-apa. Gitu. Oke. Terakhir, tentang itu tadi kaifiah ya. Yang sebelumnya kaifiahnya kan hanya ngusap aja bagian di sini aja. Walaupun sedikit. Kan gitu kan. Itu adalah kaifiah. Kaifiah standar minimal. Terus ada nanti sunnahnya. Sunnahnya itu seperti apa? Sunnahnya itu adalah ini misalnya tangan kanan. Cara sunnahnya nih. Cara sunnah atau kaifiah yang sunnahnya. Ini tangan kanan. Dia itu nanti pakainya itu adalah tangan kanan kita itu di sini. Di atas kaki. Tahu gimana prakteknya? Coba ada yang tolong pegang. Siapa ini guru kita? Pegang aja gitu. Nah, ini bayangkan ini kaki kanan kita. Kaki kanan kita berarti kan ini adalah ini adalah ujung kaki, kuku kan. Ini atasnya, ini kaki kan kayak gini kan. Ini kaki kanan kita. Nah, kalau misalnya standar minimal kan gini aja. Cukup kan? Atau tarik aja kayak gini sampai atas cukup. Standar minimal. Ima tarik sedikit aja atau tarik sampai ke atas itu cukup. Itu kan standar minimal.
Kalau sunnahnya seperti apa? Kalau sunnahnya itu adalah tangan kanan kita tarik dari jari-jari, dari azfar, dari kuku. Terus tangan kiri kita itu mulai dari tumit. Paham nggak? Pegang tumit. Kayak gitu. Ah? Nariknya bareng. Kan gini, ngapain gini? Narik bareng tuh gini. Paham nggak maksudnya? Kan dia dari tumit. Oh, ngiranya gini. Ngapain? Ke depan. Jadi ini beda arah. Jadi kita pegang tumit gitu. Dua-duanya balal ya. Gitu. Karena kan intinya masah. Kalau bisa kering ya nggak ada masah dong di sana. Dua-duanya balal. Dan terus ini kita pegang, terus ini pegang tumit, tariknya tuh barengan. Tarik barengan sampai kita sampai tarik ke shikul bagian ini ya, bagian atas kufnya. Tarik seperti itu. Nah, itu bagian itu tata cara sunnahnya. Berarti pegang ini dari ujung jari, terus ini dari tumit, terus tarik sekalian gini. Gini gitu. Itu cara sunnahnya gitu. Jadi ini langsung gini. Tarik. Kalau ini ya larinya ke atas ya, ke atas tuh maksudnya sampai ke ini kaki. Kayak gitu. Jadi seperti ini terus. Kayak gitu. Itu adalah kaifiah sunnahnya. Kaifiah kafanya itu cukup set gini aja. Cukup kita masah saja atasnya. Dan masah yang dimaksud ini seperti masah bagian kepala, yaitu tidak ta'ayyanal yad. Tidak disyaratkan yad. Yang penting usulul balal. Walaupun dia itu pakai alat-alat yang lain. Jelas ya? Itu usulul balal kan waktu dikatakan mashu syai'in ala zahirin a'la minal khuffaini kan gitu kan? Gitu. Waktu dikatakan masa di situ tidak mesti pakai tangan. Bisa misalnya kita pakai tisu, yang penting usulul balal atau pakai tongkat atau pakai apa gitu. Semprot bisa. Itu semprot kita ini di situ. Karena rosh itu adalah bagian atas daripada masah. Oke, itu adalah tadi pembahasan penyempurna. Itu kalau misalnya kalian ngelihat di dalam syarah Munis, kalau kita nggak tahu surahnya bingung membaca. Gimana maksudnya? Kaifiyatul masl mandubah ayyam sahu khututon. Khututon itu barengan, kayak gitu. Khutut secara lurus kayak gitu. Ayyam sahu khututon bi ayyadu ayyadahul yusra tahtal aqib wal yumna ala dhahri asabi'il khuffi mufrijan baina asabi'i yadayhi fayumirrul yusra ila asabil khuffi wal yumna ila saqil khuff. Saqil khuff tuh atas bagian atasnya khuff. Gitu. Jadi tata caranya seperti itu. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdalas salati سالمخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم على